Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kali ini kita akan membahas satu persoalan fikih. Kalau sebelumnya kita mengkaji beberapa kitab yang berisi mungkin bisa kita katakan motivasi ya, motivasi dalam hidup, terkait adab, terkait akhlak, itu bagaimana kita menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Kali ini kita akan masuk kepada sesuatu yang lebih spesifik dalam ajaran Islam yang oleh, kalau tidak ada salah, oleh Yosef Sach disebut sebagai the epitome of Islamic teaching. Nah, itu bahwasanya fikih adalah bagian yang paling tampak, the epitome, gitu ya, bagian yang paling tampak dari ajaran Islam. Ya memang betul ya, apa namanya, kalau kita memahami Islam ya, orang Islam ya sholat, ada azan, ada sholat, ada zakat, ada puasa, itu yang tampak gitu loh. Tetapi tentu saja Islam bukan hanya yang tampak, tetapi juga yang tidak tampak itu. Dan pelapisan terdalam adalah akidah, gitu ya. Oke, kita akan sampai pada satu pertanyaan. Bolehkah zakat diberikan untuk pembangunan masjid, gitu ya? Boleh enggak uang zakat itu dipakai untuk membangun masjid? Nah, pertanyaan ini dikemukakan, diajukan oleh teman kita dari Lamongan, gitu ya. Ini kita akan mencoba membahasnya, memberikan satu alternatif pandangan. Saya tidak mengklaim bahwasanya yang akan disampaikan ini sudah benar-benar benar, itu ya, betul. Tetapi ya ini saya dapatkan setelah membaca referensi dan juga mungkin berdasarkan apa yang mungkin kami pahami, gitu ya. Jadi yang menarik adalah mungkin pertanyaan ini sudah disebutkan dalam sumber-sumber yang lain, tapi yang membuat berbeda adalah di sini ada yang disebut sebagai analisis maqasidi. Jadi satu persoalan kita kasih jawaban, lantas yang singkat dan yang detail, lantas kita mencoba untuk melihatnya dari aspek maqasidus syariah. Oke, bolehkah zakat diberikan untuk pembangunan masjid? Boleh enggak? Oke, jawabannya adalah dalam batas tertentu boleh, atau boleh bersyarat. Kenapa demikian? Kenapa kok nggak boleh gitu saja ya? Ada yang mengatakan gitu ya. Memang hukum Islam itu sangat apa ya, subjektif gitu ya. Disebut subjektif artinya hukum Islam itu ini bagi saya luar biasa ya. Itu saya dapatkan dulu ketika mewawancarai Gus Udul Absar Abdallah. Jadi hukum Islam itu, kalau kita memahami cahaya itu adalah sekian warna cahaya itu sebenarnya kalau ditata, diparalelkan, itu adalah bergerak dari hitam ke putih, gitu ya. Nah, ini yang ahli warna mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi ada biru, ada ungu, ada hijau, itu sebenarnya ada di antara hitam dan putih. Coba lihat Corel Draw kan. Nah, gitu. Jadi sama hukum Islam itu sebenarnya bergerak dari yang tidak boleh menjadi boleh. Itu ya, kadang-kadang kayak gitu ya. Ada ya banyak sekali hukum itu bergerak dari yang boleh menjadi tidak boleh. Yang menentukan apa? Yang menentukan ya dzuruf wal ahwal, kondisi yang mengitarinya gitu.
Jadi jangan dianggap boleh bersyarat itu menjadi apa namanya tidak punya pendirian gitu ya. Relatif ya, memang relatif. Hukum itu relatif gitu ya. Oke. Jadi boleh bersyarat, maksudnya saya ingin mengatakan di sini sebenarnya ini oke, itu jawaban singkatnya, boleh dengan catatan. Catatannya apa? Yaitu jika dalam kondisi yang sangat diperlukan atau kritis, nah gitu ya, ketika tidak ada apa namanya atau sangat sulit mencari bantuan, sementara keberadaan masjid itu sangat diperlukan, maka menurut pendapat kami boleh zakat dipakai untuk membangun masjid seperti itu. Tetapi kalau namanya saja bersyarat, kalau masjidnya sudah bagus, kegiatannya sudah cukup lancar gitu ya, nah, maka uang zakat itu hendaknya, saya pikir ya harus gitu ya, tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Itu tidak dalam kondisi kritis. Ini satu pendapat ya. Pendapat lain silahkan dengan argumen masing-masing. Ah, sebenarnya kalau jawaban detailnya adalah ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Dan bisa dikatakan ulama yang mengatakan tidak itu jauh lebih banyak dari yang mengatakan boleh. Kenapa tidak? Karena perbedaan pendapat yang seputar zakat untuk pembangunan masjid itu sebenarnya ini kan yang boleh punya pendapat, yang tidak boleh punya pendapat kan. Nah, sebenarnya mereka juga merujuk kepada ayat yang sama, tetapi ayat yang sama tafsirannya berbeda. Bahkan frase yang sama, yaitu fisabilillah. Mereka yang mengatakan tidak boleh itu memahami kata fisabilillah, frasa fisabilillah itu adalah khusus untuk perjuangan dalam menegakkan kalimat Allah. Ada yang mengatakan fisabilillah itu adalah maksudnya jihad fisabilillah, yaitu salah satunya perang, kan gitu. Oke. Karena itu, karena memang zakat itu salah satunya dalam konteks fisabilillah itu adalah untuk perang, sementara pembangunan masjid itu bukan perang, maka tidak boleh. Kan gitu. Itu satu pendapat. Oke. Terus pendapat yang kedua, fisabilillah itu diartikan secara umum, yaitu segala bentuk yang diperjuangan, segala bentuk gerakan, segala bentuk kegiatan yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu boleh. Jadi mengambil makna umum dari kata fisabilillah itu yang mengatakan boleh. Oke. Saya ingin melihat bagaimana kita mentarjih antara yang boleh dan yang tidak boleh. Itu kita bisa mengakomodir kedua pendapat tersebut melalui analisis maqasidiyah. Maksudnya gimana? Kita tahu dalam maqasid itu ada yang disebut al-kulliyat al-khams. Salah satunya adalah hifdzul mal, gitu ya. Salah satu hasil kristalisasi ajaran Islam adalah ada warisan, ada hadus syarikoh, ada apa namanya al-hukuk al-maliyah, ada milkiyah fardiyah, ada milkiyah ijtimaiyah, gitu ya, banyak sekali. Itu salah satu ajaran, salah satu hasil ekstraksi kristalisasi dari ajaran Islam adalah Islam itu demikian menghormati harta manusia, atau bisa kita katakan kesejahteraan umat Islam, baik di level individu maupun
level masyarakat, kan gitu. Oke. Jadi dalam rangka hifdzul mal tadi itu, Islam sebenarnya punya aturan yang disebut sebagai ini nizamut takaful al-ijtimai al-islami, gitu ya. Sistem jaminan sosial dalam Islam. Artinya Islam itu sebenarnya agama yang sangat concern terhadap kemanusiaan, yang salah satu buktinya bisa ditunjukkan melalui sistem jaminan sosial yang ia desain, yang ia tunjukkan, yang ia terapkan. Jadi maksudnya kalau kita membuat mengilustrasikan sistem jaminan sosial itu, jadi kalau ada bulatan gitu ya, bulatan tengah itu Islam, maka bisa di luar bulatan itu ada lapisan gitu ya, mungkin seperti telur gitu ya, mungkin lebih banyak. Nah, itu maksudnya adalah untuk mengklasifikasikan beberapa instrumen sistem jaminan sosial gitu loh maksudnya itu. Jadi kalau di situ ada zakat, di situ ada shadaqatut tatawwu gitu ya, sedekah sunnah. Kalau zakat kan wajib ya. Terus ada yang namanya wakaf gitu ya. Ada 3 itu ya, zakat, sedekah, wakaf gitu ya. Oke. Nah, kalau kita memahami lapisan-lapisan itu secara umum, kita bisa membaginya menjadi untuk umat Islam, terus lebih luar dari lapisan umat Islam adalah kemanusiaan. Artinya umat di luar Islam gitu ya, bisa Kristen, Yahudi, atau umat lain agama. Mereka sebenarnya sebagian jauh lebih kaya daripada umat Islam. Oke. Lah, oke. Kita fokus pada umat Islam. Menurut pendapat kami, zakat itu bukan semata-mata eksklusif untuk umat Islam. Iya untuk umat Islam, tapi bukan secara umum gitu ya. Lalu siapa? Yaitu mereka kaum marginal dalam umat Islam, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin gitu ya, wal amilin, sampai nanti fisabilillah. Jadi maksudnya adalah zakat itu yang ia merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, terutama yang mampu ya, yang sudah mencapai nisabnya, itu diperuntukkan untuk kaum marginal dalam Islam, atau kondisi yang khusus, atau kondisi yang kritis dalam umat Islam, dalam tubuh umat Islam. Nah, itu penting gitu ya. Lalu sedekah itu lebih luas lagi. Bisa mungkin untuk umat Islam atau umat non muslim, apalagi wakaf juga ya. Tentu saja ruhama ubaina asyidqa wal ruhama ubaina, maksudnya itu ya, tentu yang menjadi prioritas adalah umat Islam, dan setelahnya baru umat lain agama. Nah, tetapi yang ingin kami katakan di sini adalah zakat itu bukan untuk umat Islam secara umum, nah gitu ya, tetapi untuk mereka kaum marginal dari umat Islam atau kondisi kritis yang dihadapi umat Islam. Ya, itulah yang dimaksud, yang dianggap selaras dengan makna jihad. Nah, jadi kalau kita hanya memaknai fisabilillah sebagai jihad fisabilillah, dan jihad di sini hanya dimaksudkan sebagai perang, hari ini ada sebagian besar umat Islam yang tidak dalam kondisi perang.
Lantas bagaimana, kan gitu pertanyaannya. Nah, maka perang waktu itu merupakan kondisi kritis. Nah, kondisi kritis hari ini, nah ini menurut Al-Qaradawi, itu bisa saja dalam bentuk perang pemikiran, dalam bentuk ya tadi itu yang kita sebutkan, jika dalam sebuah daerah, sebuah kampung, kegiatan masjid sedemikian sepi, gitu ya, bangunan-bangunannya juga tidak cukup layak, maka zakat bisa masuk di situ. Itu termasuk kondisi kritis yang bisa dianalogikan ke dalam jihad fisabilillah. Jihad perang dulu, maka hari ini adalah dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sarana prasarana, tapi yang kritis, gitu ya. Nah, harus ada catatan tadi itu, biar tidak tercampur gitu ya. Kalau fisabilillah hanya diambil maknanya secara umum, yaitu segala kegiatan keagamaan, ada pengajian, ada hal-hal yang sebenarnya bisa di-cover oleh, nah ini maksudnya biar ada prioritas. Zakat itu untuk kaum marginal, kondisi kritis yang dihadapi umat Islam. Terus untuk umum, untuk keadaan umum yang dihadapi umat Islam, gitu, kemaslahatan umum itu bisa diambilkan dari sedekah. Gitu. Jadi lapisan terdalam itu zakat. Dan memang untuk orang-orang khusus, kondisi khusus, di luar zakat itu ada sedekah. Nah, itu untuk lebih umum lagi, mungkin umat Islam secara umum, dan wakaf tadi. Jadi untuk kemanusiaan lebih luas bahkan. Gitu. Jadi dari situ kita bisa memahami mengapa kita katakan bahwasanya zakat boleh diberikan untuk pembangunan masjid, tapi dengan catatan. Catatannya tadi itu kritis, nah, gitu ya. Itu berdasarkan analisis Maqasyidi bahwasanya sebenarnya zakat, sedekah, dan wakaf itu tidak mesti kita lihat sebagai paralel, tetapi berseri gitu ya. Jadi yang lapisan terdalam itu zakat, terus agak keluar sedekah, lalu wakaf gitu loh. Jadi itu menjadi luar biasa ya. Itu selaras dengan fiqhul aulawiyat, yaitu fikih prioritas. Nah, dengan di situ kita menjadi lebih paham betapa indah dan kompatibel ajaran Islam. Kira-kira demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.